Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Waisesari dari Prodi D4 Sistem Informasi Geografis dengan NIM 2147730 SV 19175. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai responsi praktikum input data spasial yang bersumber dari studi kasus input data geospasial tematik acara 8. Pada praktikum input data spasial acara 8, input data geospasial tematik telah dilakukan studi kasus yang terdiri dari penyusunan peta bentuk lahan, penyusunan peta lokasi wisata, penyusunan peta kependudukan, serta penyusunan peta pertanian. Data yang digunakan antara lain peta bentuk lahan cetak digital, peta lokasi wisata Gunung Kidul, Shot Relief Shot data Demnas, serta data statistik kependudukan dan pertanian dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Pertama, yaitu penyusunan peta bentuk lahan. Penyusunan peta bentuk lahan diawali dengan melakukan georeferensi peta terlebih dahulu agar koordinat yang terdapat pada peta sesuai dengan koordinat yang terdapat pada bumi. Selanjutnya, dilanjutkan dengan membuat geodatabase, lalu membuat feature dataset, dan membuat feature class dengan nama peta underscore bentuk lahan. Lalu peta bentuk lahan yang digunakan adalah peta bentuk lahan Gunung Kidul. Feature class yang telah dibuat diimport pada layer dengan posisi layer feature class peta underscore bentuk lahan berada di atas layer peta bentuk lahan di DIY. Feature class yang telah diimport diberi fill no color dengan outline berwarna biru sebagai batas dalam melakukan proses digitasi nantinya. Selanjutnya yaitu melakukan proses digitasi peta bentuk lahan, di mana proses digitasi dilakukan dengan menggunakan perintah cut polygon features pada masing-masing objek area sesuai dengan jenis bentuk lahan yang terdapat pada legenda peta. Atribut peta yaitu diisi sesuai dengan keterangan yang terdapat pada legenda. Tidak lupa tetap memperhatikan penggunaan huruf besar dalam pengisian atribut, yaitu tiap kata diawali huruf besar, kecuali kata sambung. Berikut merupakan hasil digitasi peta bentuk lahan. Lalu berikut merupakan visualisasi peta bentuk lahan, di mana visualisasi peta dilakukan dengan menampilkan peta sesuai dengan kategori dan simbolisasi yang ditentukan. Peta bentuk lahan divisualisasikan menggunakan tambahan layer hillshot dilengkapi label nama bentuk lahan yang terdapat pada legenda. Selanjutnya itu penyusunan peta lokasi wisata. Penyusunan peta lokasi wisata diawali dengan mengunduh peta lokasi terlebih dahulu di yaitu peta lokasi wisata di Provinsi DIY. Selanjutnya yaitu mencari koordinat lokasi wisata yang terdapat di Kabupaten Gunung Kidul melalui Google Earth. Selanjutnya yaitu memasukkan koordinat XY ke dalam tabel Excel. Selanjutnya yaitu memasukkan data koordinat ke dalam ArcMap. Titik yang dimasukkan tidak bisa tertampil secara langsung, maka dari itu harus dilakukan pemilihan menu display XY data dan melakukan ekspor data menjadi format SHP terlebih dahulu agar titik wisata dapat tertampil. Selanjutnya itu memunculkan label nama lokasi wisata yang terdapat pada menu properties lalu menu labels dan mencentang label feature in this layer. Berikut merupakan hasil labeling peta wisata. Lalu berikut merupakan visualisasi peta wisata, di mana peta titik wisata divisualisasikan dengan batas administrasi dengan simbol warna krem atau soft, disertai simbol piktorial yang diklasifikasikan berdasarkan jenis wisata, antara lain air terjun, goa, pantai, wisata Gerangsari, dan wisata Ngelanggeran. Selanjutnya itu penyusunan peta kependudukan dan pertanian. Penyusunan peta ini dilakukan dengan melakukan join data terlebih dahulu, di mana untuk melakukan join data harus memiliki relasi antara tabel 1 dengan tabel yang akan dijoinkan. Pada praktikum ini, relasi antara tabel 1 dengan tabel yang akan dijoinkan adalah kecamatan. Maka dari itu, untuk memasukkan data pada atribut, terlebih dahulu mengatur tipe dan field atribut. Contoh query yang akan dibuat yakni sek ratio. Untuk membuat query ini, terlebih dahulu membuat field sek ratio pada tabel atribut dengan tipe double, lalu melakukan pengisian field dengan menu field kalkulator pada field sek ratio. Pada saat melakukan pengisian field dengan field kalkulator, masukkan kalkulasi jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan. Setelah itu,
Buat field sek ratio class dengan tipe data text, lalu tampilkan quantity sesuai dengan value yang akan dianalisis, di mana pada contoh ini adalah sek ratio. Setelah itu akan tertampil range yang akan digunakan untuk melakukan analisis pengkategorian pada sek ratio class. Selanjutnya itu memilih select by attribute, lalu melakukan pemilihan atribut berdasarkan rentang yang telah ditampilkan untuk pengkategorian. Setelah itu, baris akan teranalisis berdasarkan kategorinya. Lalu memilih properties, dilanjutkan dengan simbologi, lalu kategoris, dan atur urutan kategori serta pemilihan warna. Hasil query tersebut adalah tabel kategori sek ratio dan visualisasi data spasial sek ratio tersebut. Di mana cara-cara tersebut dilakukan juga untuk menghitung kepadatan penduduk serta rasio lahan. Berikut merupakan hasil analisis kelas sek ratio, kepadatan penduduk, dan rasio lahan. Berikut merupakan visualisasi peta kepadatan penduduk, di mana peta jumlah penduduk divisualisasikan berdasarkan klasifikasi 4 kelas, yaitu 10.000 sampai 20.000, 20.000 sampai 30.000, 30.000 sampai 40.000, dan lebih dari 40.000. Peta ditampilkan dalam gradasi warna nuansa orange atau coklat, di mana semakin gelap warna, maka jumlah penduduk semakin besar. Dilengkapi juga dengan label nama kecamatan. Selanjutnya itu visualisasi peta sek ratio, di mana visualisasi peta sek ratio dilakukan dengan memberikan warna bernuansa merah muda, dilengkapi label nama kecamatan. Lalu berikut merupakan visualisasi peta rasio lahan, di mana peta rasio lahan divisualisasikan dengan warna bernuansa kuning hijau, dilengkapi dengan label nama kecamatan. Kesimpulan pada praktikum ini yaitu pada praktikum input data spasial acara 8 input data geospasial tematik telah dilakukan studi kasus yang terdiri dari input data titik, input data area, menambahkan field, menggabungkan data atribut, select by atribut, field kalkulator, dan ekspor data. Data titik yang dimasukkan adalah data titik wisata yang terdapat di Kabupaten Gunung Kidul, data area yang dimasukkan adalah data area bentuk lahan Kabupaten Gunung Kidul, data atribut yang dilakukan visualisasi merupakan data statistik kependudukan dan pertanian yang selanjutnya diolah menjadi peta jumlah penduduk, peta sek ratio, dan peta rasio lahan yang terdapat pada Kabupaten Gunung Kidul. Kesimpulan kedua yaitu peta yang digunakan tidak dapat dipakai secara langsung, melainkan harus melalui proses georeferensi terlebih dahulu agar koordinat peta sesuai dengan koordinat bumi. Begitupun dengan data titik wisata yang harus dicari koordinatnya terlebih dahulu pada Google Earth, serta perlu dilakukan pengubahan data menjadi format SHP agar dapat divisualisasikan. Data BPS harus diklasifikasikan berdasarkan kuantitasnya terlebih dahulu sebelum dilakukan pemetaan. Kesimpulan ketiga, pada praktikum input data spasial acara 8 input data geospasial tematik telah dilakukan input data dengan tema fisik berupa bentuk lahan serta titik wisata, dan tema sosial berupa sek ratio, jumlah penduduk, serta rasio lahan. Kesimpulan terakhir, ini visualisasi merupakan proses simbolisasi dan pemilihan data yang akan ditampilkan atau direpresentasikan ke dalam peta. Visualisasi peta dilakukan dengan menampilkan peta sesuai dengan kategori dan simbolisasi yang ditentukan. Pada praktikum ini, visualisasi yang dilakukan adalah visualisasi peta bentuk lahan, visualisasi peta titik wisata, visualisasi peta sek ratio, visualisasi peta jumlah penduduk, serta visualisasi rasio lahan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.